Baratnya jauh naik. Iya, Pak Rudi naik nah. Aku kedinginan. Wah, bicara rebutan stempel yo. Ayo, ayo, ayo. Sampai harus berurusan dengan Sunggongkong ya. Tuh, Ribet, Mas Ben. ribet Terkoneksi dengan amat. Pak Rudi, Mas Ben. Ayo, Oropo. Tuh tadi Pak Rudi tahu tuh tulisan Cinanya, kasih tahu Pak Rudi tulisannya apa. Ini malah tak deluk. Mana? Malah mendelengi. Mendelengi apa? Mendelengi aku. Kagak Oh itu Pak Dut. nampak, jauh kali. Nggak kelihatan. Kecil-kecil lah Taruh Apa dekat. itu? Apa? Taruh dekat, Mas. Mundur lagi. Kamu mundur. Ah, mundur malah Nggak kejauhan. kelihatan. Buset ini. Nggak kelihatan. Ah, nggak kelihatan. Eh, A. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Ben. Maju lagi dikit, pelan-pelan. 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 Ya, naik lagi, naik, naik, naik. Mukamu tutupin. Ha. Itu loh Pak Rut, kelihatan nggak? Nggak kelihatan Apa dekat itu? lagi. Coba besarkan Dekat lagi. apa layar dia, Bun. Layar Iya, dia bentar coba dulu. dibesarin. Gimana caranya? Bentar dulu. Bentar dulu, bentar dulu. Iya ya, dari tadi mestinya ya. Iya. Bentar dulu, expand. Tuh, Mana? Mai belum lagi lagi. kelihatan udah dilepas. Kertasnya harus lurus, Mas. Jangan Tutup dibengkokin. muka Mas Ben, tutup biar datar dia. Iya. Ke atas naiknya tuh. Orang ngintip, Mas. Gak nampak. Turunkan Nggak usah lagi. ngintip, Mas Ben-nya. Mas Ben-nya nggak usah kelihatan, tulisannya Nah, doang. Nah, tuh. Apa itu? Bukan tulisan Cina itu? bukan. Itu logo. Ya, Logo itu tanda logo. rahasia. Itu logo tanda rahasia sebelum munculnya huruf Mandarin. Oh, Itu cikal bakal lah lahirnya huruf Mandarin yang sekarang. oh, apa artinya itu? Nggak tahu ya. Itu tempat rahasia. Tadi aku tengok seperti ada berada di satu gunung. Di dalam gunung itu ada lorong. Lorong itu ada banyak pintu-pintu yang sangat kuat. Ya wes, ayo bicara sama gua. Lu mau bicara apa? Lu jauh-jauh dari sana ke sini, Poropo, manggil-manggil Cikung lagi. Manggil-manggil apa tuh Pak Koi ya? Panglima Tianpang. Tuh Pak Koi udah naik ke surga. Tidak lagi di alam ini. Sejak selesai hukumannya menjalani, dia melakukan 100,8 kebajikan di bumi. Sejak itu kedudukannya dikembalikan, dia udah naik ke surga. Nah, dia menjadi salah satu jenderalnya 4 Raja Langit. Sepertinya dia berada di bawah pemerintahan Raja Langit Selatan. Dan konon dia salah satu penyebar agama di dunia ini.
yang umatnya terbanyak di dunia ini. Diartikan sendirilah agama itu. Jadi saya tidak mau membukanya. Betul nggak Mas? Coba tanya dia. Kalau dia masih ada. Tapi kayaknya itu bukan dia. Tapi makhluk-makhluk entitas yang mengetahui cerita ini. Nyamar dia. Yang tadi Mas lihat melalui Bunda. Bunda sebenarnya dulu pernah lahir di sana. Sehingga layar-layar kehidupan itu masih ada di memori Bunda. Dan Mas melihat melalui itu. Sudah, itu aja saya sampaikan. Mau sampaikan apa lagi? Bener nggak? Iya, benar. Coba tanya dia siapa saya. Kaisar Langit gitu. Itu tadi makan babi guling, di atasnya babi guling itu istananya Kaisar Langit di Bali. Lalu kenapa aku datang kemari? Apa jawabannya? Kenapa Pak Rudi di sini buat Mas Ben, buat si leluhurnya yang nyari stempel ini? Suruh pulang kali ya. Siapa yang disuruh pulang? Semuanya. Mas Ben. Yang cari stempel suruh pulang semuanya katanya. Yang suruh stempel. Jadi Sudah? sejarah jangan diulang lagi, jangan buat kacau lagi. Minta kontraknya. Minta kontraknya itu, surat perjanjian dari Kaisar itu. Sudah tidak ada, sudah selesai tugasnya. Meninggallah dengan tenang. Sudah usah cari stempel lagi. Ya, nggak usah. Sudah selesai. Selesai tidak selesai, puas atau tidak puas dia pokoknya udah selesai. Jangan dilanjutkan lagi. Mendingan makan bakso di sini, enak. Repot-repot gitu aja repot kata Gus Dur. Gentayangan, dia meninggalnya di mana sih? Di laut mana, Mang Win? Meninggalnya di laut mana, Mang Win? Laut utara di perairan mana? Indonesia? Apa Cina? Apa di Bali? Dekat-dekat Jawa. Apa ndak di Candi Dase, Mang Win? Ndak di Candi Dase. Di Candi Dase itu aku dengan Alan itu pernah duduk di sana ngelihat ada kapal. Iya kayaknya Bun. Soalnya ini kan kapalnya saya lihat hancur kena meriam ini Bun kapal. Udah
kejar Mang Win. Buka portal di sana, tarik masuk semua itu. Oh siap pun. Langsung Oh kabur. iya, candi masuk. Bener dah. Langsung kabur. Heeh. Bukain portal langsung tarik di sana masuk. Biar nggak jadi arwah gentayangan nyumpek-nyumpeki. Arahkan kemana portalnya, Bun? Arahkan ke Lombok. Itu arahnya Lombok. Candi Dasa itu ngarahnya laut bebas. Oh iya, siap. Laut bebas itu kalau tembus langsung di peta itu Lombok. Iya, siap pun. Langsung kabur begitu aku tembus Candi Dasa. Itu yang tembak Belanda itu. Alan itu yang tembak. Leluhurnya Alan. Ya kan Pak Rudi? Iyo, wes kabur dia. Aduh, bosnya datang dia kabur. Aduh, mau ngibul, bos ngibulnya datang kabur dia. Wes dulu. Emang tadi yang dicari itu apa dari saya Pak Rudi? Dulu Bunda merupakan bagian dari sana. Dulu Bunda pernah jadi seorang pertapa di Shaolin. Jadi Bunda ada menguasai beberapa ilmu sangat tinggi di Shaolin. Kitab suci itu ada Bunda. Tapi Bunda ada melakukan sesuatu, maka lahir lagi menghadapi banyak tantangan di hidup ini. Sebenarnya cerita-cerita di dunia ini, masih masa di Triloka ini kan masuk ke pancaran merah kita. Kita udah masuk ke pancaran hijau, masuk ke pancaran merah, nanti masuk ke pancaran putih pembersihan. Saat itu datanglah seorang Buddha yang namanya Buddha Maitreya, yang mewakili semua kebangkitan spiritual, yang mewakili semua tokoh-tokoh agama. Semua yang namanya Wali Songo 18 arahat itu satu adanya semuanya. Hanya seperti Bunda udah uraikan, kitab suci itu dibelok-belokkan, dicipta-ciptakan untuk mengelabui manusia-manusia di sini. Dan manusia-manusia di sini dia serakah, gila dengan kekuasaan intrik, maka terkelabui sehingga tidak tahu kebenaran sebenarnya. Saling bersikut, saling menjatuhkan, saling membunuh. Maka Madaat kekuatannya bukan melemah, menahan dosa karma kita. Kalau enggak udah wise baples kita ini. Tadi kan saya singgung Bun, Bante Upagupta. Kan ada Raja Mara, Raja Satan, Raja Iblis yang cemburu dengan kesempurnaan Buddha Sakyamuni. Jadi dia bilang, mana buktinya kebajikanmu sudah sempurna? Maka Buddha Sakyamuni mengetuk bumi 3 kali, memanggil Madaat. Madaat keluar dengan keagungannya. Madaat tanya lagi, betulkah Anda, wahai Raja Iblis, Raja Mara, dan pasukan Anda? Karena pasukan iblis itu datang semua dewata malaikat lari Bun. Tak kuat menahan itu. Lari takut semua karena bisa musnah. Tapi karena Sang Buddha sudah sempurna, dia tidak gentar. Karena kebajikannya dia yang timbun itu melalui berkalpa-kalpa, bertriliunan kelahiran, dia memukul kebajikannya terus. Sehingga dia bisa sempurna. Dia ketuk bumi ini 3 kali keluar Madaat. Madaat tanya lagi, Raja Mara, Raja Iblis itu dan pasukannya, betulkah Anda ingin mengetahui sebanyak apa kebajikan dan kesempurnaan Buddha Sakyamuni? Dengan sombong 3 kali tanya, dengan sombong Raja Mara dan pasukannya mengetahui. Maka Madaat mengatakan sebanyak itu. Begitu dia angkat rambut panjangnya, sebanyak itu dia uraikan. Air bah keluar menyeret pasukan apa itu? Pasukan iblis, Raja Iblis itu, Raja Mara itu. Raja Maranya ya lagi meninggalkan pasukannya, terseretlah bawa ke dalam dasar laut yang terdalam di neraka terdalam itu.
Tapi beberapa ratus kemudian setelah saya Muni Parinibbana meninggalkan alam ini, Raja Mara itu datang lagi mengganggu. Maka Bante Upagupta yang sekarang masih ada di bumi manusia menjaga bumi, membantu Mother Earth, dia bertapa di bawah dasar laut itu. Dia keluar. Karena waktu itu Raja Mara masih dendam. Dia ingin musnahkan kebenaran. Masih mau disesatkannya manusia. Karena manusia masih banyak yang sesat. Nah, dia lawan Bante Utagupta. Hanya dia kalah. Bante Utagupta melawannya dengan apa? Teman-teman tahu. Bukan dengan kekuatan, kesaktian. Dengan cinta kasihnya, dengan ahimsa. Tidak membalas. Akhirnya Raja Iblis habis kesaktiannya. Dia tunduk. Dia tunggu, dia bilang saya bertobat. Memang betul-betul bertobat. Akhirnya tahu Raja Iblisnya sekarang, maka kenapa saya bilang tidak ada iblis yang masih mengganggu manusia. Tapi karena dosa karma manusia itu batinnya gelap. Menjalani proses karma itu dengan saling menipu, dengan saling menyintrik, menyakiti, membunuh, memfitnah. Itu dosa karma manusia. Karena sejak ditaklukkan oleh Bante Upagupta. Bante Upagupta itu murid Sang Buddha setelah Sang Buddha tidak ada di dunia ini. 500 tahun kemudian lahir. Dia keluar menghadang iblis itu. Waktu iblis itu membuat kekacauan lagi. Bertobatlah iblis itu, betul-betul bertobat. Maka iblis itu dia mengucapkan sumpah dia tidak akan berbuat jahat lagi. Dan dia terhukum bukan di neraka, terhukum di sorga. Karena neraka rapuh, di sorgalah hukuman penjara itu terberat dan terlama dan tersiksa batinnya. Di sorga yang paling tinggi dia terhukum. Tapi setelah dia habis masanya, dia akan terlahir lagi. Betul-betul menjadi apa? Light worker. Dia akan menjadi pencerah. Untuk menuntaskan iklarnya. Jadi orang yang jahat kalau dia sadar kekuatan kesadaran dia melebihi kekuatan kesadaran manusia yang sedang-sedang, yang merasa-merasa sudah suci. Melebihi seorang dewata, melebihi malaikat. Gitu loh. Kalau pocoyo, kata Gus Dur. Closingnya gitu loh. Terus Pak Rudi sama saya apa? Ah, sering ketemu lah di kerai-kerai sebelumnya. Ya apa? Sebagai Pernah sebagai teman, pernah sebagai keluarga, pernah sebagai murid dengan guru, dan sebagainya. Termasuk kita-kita semua yang di sini. Gitu loh. Kalau itu percoyo. Kaisar Langit sama Panglimanya. Nah, si top. Oh, ya. Sampai speechless mau ngomong apa. Gara-gara ini yang bawa kita ke Cina malah kabur. Mas Ben. Karena dunia kita ini, Bung, di siklus triloka kita ini sudah mengalami, apalagi bumi kita kan, sudah 7 kali mengalami pembentukan 7 kali. Jadi ada satu Tujuh ya? Brahma yang melihat menyaksikan itu.
pembentukan itu. Ini udah terakhir toh, Iya, makanya terjadi gerakan kesadaran massal. Ini udah terakhir, nggak bisa lagi. Makanya ada sweeping. nanti 70% kalau masih merasa sudah bersih, siap-siaplah. 70% wes baples angine. Makanya glosor aja udah. Paling bener itu glosor, minta ampun terus. Kalau kita minta ampun kan karena kita masih merasa salah, kotor. Sebenarnya kalau kita sadari, apa kita nggak heran? Kenapa semakin tinggi ilmu agama seseorang, hatinya makin tidak toleransi, makin kejam, makin egois, makin serakah dia. Kan kenapa nggak heran? Itu artinya kita udah dibelokkan, kebenaran itu tidak lagi seperti itu. Kenapa bisa saling membenci seorang yang ilmu agamanya tinggi, gampang kali sensitif, tersinggung, membenci, memandang rendah, seakan-akan dia yang suci, umatnya yang rendah, yang kotor, macam betul saja. Aduh. Nah, kita udah harus waspada. Macam betul. Ah, kalau Iya. kita kan mengakui Tuhan Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kasih. Maha itu artinya apa? Artinya seisi alam ini, dari yang terbesar hingga yang terkecil, dari yang tersusun hingga yang ternoda, yang dari yang terhormat hingga yang terkotor, terhina, itu ciptaan Dia. Kenapa dicap gitu? Ya namanya Maha Kuasa. Ya kuasa Dialah. Kenapa Dia Maha Kuasa menciptakan itu? Ya Dia Maha Adil dan Maha Tahu. Berarti Dia tahu. Maka dibuatlah kuasa Dia seperti itu supaya adil. Ya, adil itu kan kita manusia tidak bisa menaksirkan adil itu bagaimana. Salah satu contoh, kita kan merasa kita miskin. Pendapatan kita mungkin sebulan 3 juta, tetangga 3 miliar. Adil bagi kita kan tidak adil. Belum tentu. Orang makin banyak harta kekayaannya, dia makin gelisah hatinya. Setuju nggak? Setuju, mari kita lihat. Berani nggak orang yang pendapatan 3 bulan 3 miliar itu, 1 bulan 3 miliar itu, dengan orang pendapat 3 juta, orang pendapat 3 juta, kemana dia ngelur-ngelur, mau duduk di warung mana dia berani. Yang pendapatan sebulan 3 miliar, berani nggak? Kagak berani. Keluar harus ada bodyguard. Kemana-mana curigaan. Dia keluar negeri, keluar masuk, berobat, cek kesehatan. Makin takut dia dengan kematian dia. Waktu COVID contohnya, yang mati banyak siapa teman-teman? Orang yang berduit, orang yang berkejabatan. Itu tengok yang di pinggir jalan, mana ada cuci tangan, boro-boro mau vaksin, pakai masker, cuci tangannya kagak ada. Orang mati-mati, ketawa ketiwi lagi. Nah, lalu kita mengatakan Tuhan nggak adil. Dia kenapa pendapatan 3 miliar? Sementara orang pendapatan 3 miliar, dia begitu tengok dari gedungnya yang 4 tingkat, 5 tingkat, dia tengok ke bawah gubuk kita. Tiap hari kita bisa makan ketawa-ketawa dengan anak cucu, istri, dengan ortua. Ketawa-ketawa, senang-senang kita. Dia di gedungan itu tiap hari ribut dengan anak, dengan istrinya, dan kesepian. Makan ditemani meja sama kursi. Nah, siapa ada? Jadi keadilan itu di mana? Orang yang pendapatannya di atas 3 miliar, mana bisa seperti kita ini
kongko-kongko ketawa ketiwi. Mana ada waktu diam. Nah, karena manusia sudah disesatkan, tidak tahu dia mana yang benar, mana kebenaran sejati. Ya toh? Ya, betul. Ya terlepas virus itu ya rekayasa atau apa, tapi yang berdampak siapa? Bukan masyarakat jelata. Emangnya masyarakat jelata kemarin bisa dapat vaksin? Boro-boro. Bisa punya duit makan vitamin? Boro-boro. Ya betul, menerima kebajikan Tuhan, tapi dengan cara bagaimana? Bukan dengan hanya mengagung-agungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Dia sudah maha kuasa, perlu kita memuji-muji dia. Amit-amit jaban baik. Kita muji sekali. Doanya jutaan. Amit-amit boro-boro. Ya memuliakan kebajikan Tuhan, kuasa Tuhan dengan berbuat seperti sifat Tuhan. Orang yang beda, orang goblok, orang yang tolol, orang kotor dikasihani, diajari, disayangi seperti kita menyayang diri kita. Bukan dimusuhi, bukan kita pandang rendah. Itu cara kita menerima kebajikan Tuhan. Loh, dia kan ciptaan Tuhan. Saat kita berada, saudara kandung kita kurang, ketok pintu kita, ponakan kita datang, minta hanya sekantong beras. Kita tutup pintu, bahkan suruh pembantu bilang gak ada kita di rumah. Apakah itu cara memuliakan dan menerima kebajikan Tuhan? Jauh banget. Jauh kali lah. Memuliakan, mengakui untuk menerima kebajikan Tuhan, untuk berbuat pada sesama. Karena dia ini ciptaan dia semua. Orang yang beda, tidak sekeluarga, saudara dan kita, ciptaan Tuhan. Yang beda kepercayaan, beda agama, beda pendapat, ciptaan Tuhan. Kita kan akui kan maha kuasa. Artinya apa? Tidak ada di alam semesta ini yang bukan ciptaan dia. Bahkan maaf kata, kotoran pun ciptaan Tuhan. Dari mana kita membuang kotoran kalau bukan kita memakan ciptaan Tuhan di alam ini? Di ciptaan Tuhan, kotoran itu juga bermanfaat. Kalau ditempatkan, dibuang di tempat dan tempat yang pas. Kalau kita berlebih harus berbagi supaya apa? Tidak kita sia-siakan, tidak kita buang makanan itu. Kalau kita tidak berbagi, pasti kita akan buang. Karena tidak bisa telan dengan perut kita yang seberapa sejengkal ini. Kenapa berbuang? Karena serakah kita. Kita pasti serakah. Rumah satu gak cukup. Besar kurang besar, mewah kurang mewah. Kita besarin. Emangnya waktu tidur apa bedanya tidur di spring bed yang 1 triliun dengan tinggal di tikar yang 300 perak aja bunda ya. Gak ada beda. Kenapa kita masih gitu? Karena serakah. Karena kita batin kita gelap. Sudah digelapkan. Nah, apakah itu cara memuliakan Tuhan? Apakah betul kita sudah memuliakan menerima kebajikan Tuhan? Hanya dengan ke rumah ibadah, menyumbang ratusan miliar, ratusan itu, dengan rapi berpakaian, dengan sembahyang, ritual yang rumit kita ikuti. Tetapi, begitu ada saudara kita, ketok pintu, minta uang berobat, ponakan sakit, atau saudara kita sakit, kita ogah memberikannya. Kita memberikan pun seadanya. Hanya untuk satu status supaya tetangga tidak mengucilkan kita, mengguncing kita. Apa
Apa itu memuliakan Tuhan? Kagak. Apa itu kitab suci yang kita pelajari? Jangan-jangan kita primbon bun ya. Yang nebak-nebak aja. Nomor jitu 1 sampai 100. Ya. Karena dia tidak terbatas. Kenapa dia tidak terbatas? Karena dia mencakup semuanya. Karena dia sudah tidak terbatas. Jangan coba-coba pula kita apain Tuhan dengan kepura-puraan kita. Kemunafikan kita. Keserakan kita mau mencoba memuliakan Tuhan. Itu yang perlu kita muliakan. Amit-amit mas. Sedulur. Dia sudah termulia. Dia menciptakan alam semesta seizinnya. Masih perlu kita yang kotor, yang sesat itu memuliakan dia. Jangan-jangan jadi kotor. Iya. Belum saatnya kita memuliakan dia. Kalau kita belum bertobat. Kalau kita belum bersujud bertobat. Menyatakan pertobatkannya seterus-terusnya. Belum saatnya kita memuji dia kalau kita belum menemukan diri kita ini siapa. Belum saatnya kita memuji dia kalau semua hutang-hutang dosa karma kita belum kita lunasi. Belum. Hari ini kok gua jadi ceramah ya, Bun. Boro-boro, amit-amit. Wah, gara-gara tadi Mas tadi bicara tentang Sugongkong. Aduh. Ikong lagi. Mas Ben naik lagi tuh. Ayo, mau tanya apa lagi? Udah ditarik. Iya, dari tadi badan saya panas terus. Siapa ini yang ngomong? Yang membawa naik? Iya. Kita jangan boro-boro mengklaim kita memuliakan Tuhan. Amit-amit, bukan memuliakan, menghina kebesaran dia, terlalu besar dia untuk kita muliakan. Takkan bisa, takkan mampu kita yang kotor ini memuliakan yang udah mulia. Amit-amit. Jangan boro-boro kita merasa sudah memuliakan dia. Memuliakan dulu yang melahirkan kita dulu. Muliakan dulu yang membantu, memperhatikan kita waktu kita susah. Itu dulu. Mulai dari hal kecil. Jangan dari hal besar. Jangan bermimpi jadi besar kalau tidak dari kecil. Ya 1 triliun itu mulai dari 1 rupiah kan. Mana ada hitungan langsung 1 triliun. Dari mana awal hitungannya? Emang ada yang lahir langsung usianya 70 tahun. Mulai dari embrio. Mulai dari 1 sel. Evolusi terciptanya alam semesta ini. Jadi saya hari ini kenapa aku ngomong gitu ya? Nanti banyak tersinggung pula ya. Mohon maaf lah ya. Enggak apa-apa. Anon. Yang di luar room ini loh, Bun, yang ngintip-ngintip loh. Iya. Banyak yang ngerekam banyak. Wah, Terus di-share. ya. Jangan
Logikanya kan Banyak. gitu kan. Dia yang maha. Maha itu artinya apa? Tidak ada tandingannya. Dari mana kita bisa tandingnya maha? Maha kuasa. Tak ada kuasa yang bisa menandingi dia. Maha welas asih. Tak ada welas asihnya bisa menandinginya. Hmm. Maha suci, tak ada kesucian di alam ini bisa menandingi dia. Maha adil, tak ada keadilan di dunia ini bisa menandingi dia. Maha tahu, tidak ada pengetahuan yang bisa menandingi dia. Maha kuasa, tidak ada kuasa apapun bisa menandingi dia. Yang ada hanya merasa. Yang merasa apa boleh buat. Prasose namanya itu. Oke, itu yang Kaisar Langit mau jemput Ibu Pertiwi ya? Di belakang tuh Kaisar, di belakang itu di Pelingge Ibu Pertiwi. Maha masih harus dihilangkan lagi sampai itu tidak ada kata. Ya, ini hanya kata-kata maha. Wu. Kung. Ada dan tiada. Itulah maha. Tapi kalau diartikan ada dan tiada itu, nirvana ini di alam manusia yang penuh sesat ini, sulit diartikan. Maka diartikan maha. Tiada batas. No limited, tak terbentuk, tak ada bentuk, luasnya tak terhitung, tingginya tak terhitung, dalamnya tak terhitung. Itulah maha. Tapi di alam manusia itu, itulah kata yang cocok untuk maha. Kalau enggak, dari mana lagi? Kalau dikatakan ada dan tiada, kan susah. Anicca, anatma. Gimana mengartikan anatma? Ketiadaan diri. Lalu kalau dengan simpel dia artikan ketiadaan diri itu, nah diri kita kalau ketiadaan diri, kalau disalahpahamkan, berarti kita gak ada apa-apanya. Ya wes, senang-senang banget. Ya buat apa aja lah. Berarti karma itu tak ada. Kan salah, sesat. Anicca, ketiadaan kekal. Ketidakkekalan. Kalau disalah artikan, gak ada gunanya berbuat baik. Karena tidak ada kekal. Nah, itu susah. Di anicca itu diartikan apa? Supaya kita bisa mengetahui apa yang kita buat itu belum di levelnya, masih anicca, belum menyentuh setitik pun dari kemahaan itu. Diri kita itu anatta, walaupun bintang kita bintang 7, bintang 13, kekayaan kita sampai triliunan, ribuan triliunan, kalau masih di bumi ini belum menyentuh kepemilikan Sang Maha itu, maka disebut anatta. Diri kita ini anatta. Tiada apa-apanya diri kita itu kalau di hadapan Sang Maha itu. Kosong. Kenapa? Kosong dari apa? Kosong dari kemurnian. Kosong dari maha kebajikan. Kosong dari kesucian. Kosong dari kesejatian. Kosong dari kewelas asian. Itulah diri kita anatta diartikan. Kita ini masih kosong walaupun udah ribuan tahun atau kita udah ratusan tahun atau puluhan tahun sudah di bumi ini, sudah banyak menolong orang sampai jutaan, masih anatta,
belum ada apa-apanya kita. Dan masih Anita belum melakukan perubahan apapun. Boro-boro kinerja 100 hari mau diklaim. Boro-boro perbuatan yang udah kita lakukan, pelatihan kita lakukan dengan tirakat dan sebagainya. Yang umur manusia tidak lebih dari 100 tahun untuk sekarang ini. Ya toh? Jadi jangan merasa kita sudah menyentuh, boro-boro sudah menjumpai Sang Suci, Sang Maha. Penyesatan itu semua. Itulah bayangan dari keserakahan, kesirikan, kedengkian, hati dan pikiran kita. Menciptakan satu sosok, satu entitas yang membayang-bayangi kita. Kalau hati dan pikiran kita suka menipu orang, maka akan tercipta satu bayangan, satu entitas yang menipu kita. Kalau hati kita suka menakuti orang kejam, akan hadir satu entitas yang menakut-nakuti kita. Kalau kita suka membodoh-bodohin yang lain, akan hadir satu entitas dalam hidup kita yang akan menyesatkan, membodoh-bodohi kita. Seperti kita-kita ini semua, seperti saya juga. Sekilas info nih ya rekan-rekan. Karo percaya wes, karo percaya ya wes. Percaya. Yes, gak ada hubungan juga dengan saya. Gak ada hubungan juga dengan lain-lainnya. Masing-masing makan cabai pedas, makan gula manis, terasa masing-masing. Mana bisa saya makan cabai bunda yang pedas. Kang, mau tanya apa, Kang? Betul, Mas Gabriel. Hakikat kekurangan manusia itu sesungguhnya tak bisa apa-apa. Ya, kita ini anatta dan anicca. Taat, bukan siapa-siapa kita dan tidak ada apa-apa yang kita lakukan. Tidak merubah, tidak membuat kebaikan apapun di dunia ini. Kenapa? Kita masih proses hutang piutang karma. Membayar dan menagih. Bagaimana Anda kita ini bisa mengatakan kita sudah berbuat menolong yang lainnya? Wong kemarin kita hutang sama dia, kita bayar. Ya toh? Wes gantian deh. Enggak apa-apa. Sambil ngopi Pak Rudi. Dwino mau tanya apa? Pak Deka? Lanjut kemana? Tadi Mas Sugongkong itu kemana ya? Ada Mas Ben naik. Oh, sebentar dulu. Kang parkir enggak nanya. Ini asal cuap-cuap aja ya, sedulur. Orang tersinggung. Enggak apa-apa Pak Rudi. Kok Kita tahu-tahu juga aku berterima naik, Bun? kasih. Iya, nggak tahu. Aku cuman meng-accept biasa kalau Dwino nggak mau nanya. Masih bingung, merasa kosong, belum ada ilmu, Bun. Eh, Mas Babel naik. Si Mas Ben minggat.
Kehabisan Nggak baterai ada. HP kali itu, Bun. Oh, hah? Wah, Kehabisan baterai HP mungkin itu. Mas Ben langsung terpental. Iya, soalnya tadi kan aku nyebut Candi Dasa, tempat yang tempat kabur dia. iya. Mas Babel naik. Ini Mas Babel bilang bersama Rafael, salam malaikat agung. Berarti kalau kita sedang berbuat, iya, kalau kalau menurut saya Pak Rudi, Ya, Bun. semua manusia ini belum, makanya ada reinkarnasi. Saya itu nggak percaya, bukan nggak percaya, tidak pernah ada yang ngajarin di agama saya itu nggak ada ngajarin reinkarnasi. Tapi apa yang terjadi dalam hidup saya ya beginilah. Saya tahu, oh ini saya ngulang siklusnya kakek buyut saya gitu kan. Ya kayak gitu. Tapi dari perjalanan saya 5 tahun ya full ini ngurusin bengkel hati, pembayaran karma itu eh, belum ada manusia yang masuk surga loh. Reinkarnasi terus. Jadi reinkarnasi itu kayak ngulang di kehidupan lalu belum lulus remedi lagi. Jadi reinkarnasi atau inkarnasi itu remedi toh? Ya, betul Bun. Makan makin banyak makhluk-makhluk surga itu jatuh ke sini. 11-12 bener Sabekti. Aku 11-12 dengan Mbah Buyut saya. Loh, kok gini gitu. Jadi terus saya sampai di ya ibarat kata ya sampai ditunjuk-tunjukin langit, neraka, neraka itu begini, nggak ada neraka itu sebenarnya gitu kan. Eh, tapi ruang roh itu ada, dimensi 1, 2 itu ada gitu. Jadi saya ngajarin lewat dimensi eh apa namanya? eh Iya, levelnya harus tinggi supaya ndak kena kejegur di dosa kayak gitu. Jadi ini levelnya manusia sampai berapa ya? Berarti dimensinya manusia. Sampai dia Bunda bisa menembus anatta dan anicca itu. Dia Anatta tiada dan apa-apanya. iya. Nah, ini Mas Babel, Ya Bunda, malam Bunda. kabar malam. Semua. Mas, Malam Pak Rudi. yuk. Nice to meet you. Oke, nice. Spesial hari ini malam ya. Bersama Angelica Rafael. Ngoci-ngoci aja Mas. Gak apa-apa. Kasih ruang monggo, monggo dikasih ruang aja. Aku tak nyimak aja. Heal with time. Betul ya, berarti kita sedang berbuat baik. Sebetulnya kita sedang membayar hutang sebelumnya. Betul Mas. Jadi manusia jangan pongah. Kita udah berbuat baik. Udah menolong 1 juta orang, 3 juta orang. Itu berarti kita berhutang pada 1 juta, 3 juta, 10 juta, 1 triliun orang. Itu. Jadi bukan dengan sebuah kesadaran jiwa kita, tapi tuntunan siklus karma hutang piutang itu yang menarik kita. Saat kita lahir, salah satu contoh lahir dalam satu keluarga, ketemu orang tua yang sayang kita, dia dulu orang tua itu hutang pada kita, hutang budi. Maka anak yang punya menagih hutang sama kita, dia akan banyak menyita perhatian kita, kasih kita, materi kita, waktu kita untuk dia. Tapi saat anak itu lahir untuk membayar hutang dia akan menjadi anak yang penurut, tidak banyak permintaan.
dicuekin pun dia tidak sakit hati, dia tetap berbakti baik, dia bisa mengurus dirinya sendiri, tidak banyak bertingkah. Itu cuma kita tidak menyadari. Dalam hal ini kita menyadari, kita merasa kita suka anak itu yang menarik perhatian kita, itu berarti kita sudah menyayangi anak, kita sudah mendapatkan berkah anak yang baik karena kita sukai. Bukan, kita berhutang pada dia dan kita tenggelam di dalam keegoan kita. Kita menyukai dia. Itu kan kesenangan ego yang kita senangi. Coba anak-anak yang menagih hutang sama kita, merepoti kita, banyak masalah. Apakah sama kesukaan kita, kecintaan kita pada dia? Pasti tidak. Udah pasti. Jadi ini semua proses hutang piutang karma yang harus kita jalani. Jadi ada yang mengatakan boro-boro kan, dia bermeditasi, bertapa akan menjadi itu, menjadi itu. Kagak, jangan bermimpi. Hutang piutangmu bayar dulu. Ini bagi teman-teman sedulurku yang umat Buddhis, ingat enggak? Waktu Sang Buddha sebelum meninggalkan alam kehidupan ini, sebenarnya Sang Buddha, dia bisa umurnya tak terbatas. Karena dia sudah mencapai kesempurnaan kebudayaan. Tapi karena karma kebajikan manusia ini terbatas, maka dia harus meninggalkan dengan pada saat dia umur 80 tahun. Tapi sebelum dia pulang meninggalkan itu, salah satu muridnya, Mahakasyapa tanya pada beliau atau yang Arya, apa sih inti dari semua ajaran dia? Karena Sang Buddha sudah mengajarkan ajaran dia di bumi ini sebanyak 84.000 ajaran kebenaran atau disebut sutta. 84.000. Jadi Sang Buddha murid ini bertanya, teman-teman tahu nggak, Sang Buddha hanya mengatakan, sebenarnya saya tidak mengatakan apa-apa, tidak sebanyak 84.000, hanya 3 intinya. Tahu nggak teman-teman yang katakannya? Dan semua agama itu sama intinya. Dia mengatakan satu, hentikan berbuat kejahatan. Kenapa dia katakan yang pertama itu? Karena dosa karma kita udah satu terbanyak. Kalau gunung gunung yang tertinggi di dunia apa, gunung Himalaya atau Everest itu kita udah ribuan kali setinggi itu. Dalamnya laut, samudera yang terdalam di dunia ini udah ribuan kali dalamnya dosa kita. Supaya tidak nambah dosa karma, tidak menambah beban hutang piutang kita. Nah, supaya apa? Itulah pertobatan. Untuk kembali kepada dia harus melalui pertobatan. Orang yang betul-betul bertobat, dia harus apa? Harus mampu dia hentikan berbuat kejahatan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan dia. Baru pertobatannya diterima langit dan bumi. Baru bisa menggetarkan langit dan bumi. Baru portal langit kita terbuka. Menyoroti kita karena pertobatan kita. Bukti pertobatan kesungguhan hati kita apa? Jangan berbuat jahat dulu. Hentikan perbuatan jahat dulu. Hentikan semua keserakahan kita, kedengkian kita, kebencian kita, kebodohan kita, keintrikan kita, kemunafikan kita, yang merasa segala-galanya dari yang lain-lainnya. Kedua, Buddha Gautama mengatakan apa? Perbanyak berbuat kebajikan. Kenapa? Apakah dengan bertobat gak cukup? Gak cukup, enak aja hutangmu gak mau bayar. Lu suruh Tuhan bayar, lu suruh dewa bayar, lu suruh Buddha bayar. Hah? Enak kali. Kagak mendidih itu namanya. Nanti datang lagi Raja marah, ketawa-ketawi dia. Enak kali. Anak-anakmu yang dulu bilang tuh makhluk mulia tidak bayar hutang piutang karma, udah naik ke surga. Enak kali. Aku diusir-usir katanya. Ribut lagi. Harus kita bayar teman-teman. Dengan apa? Dengan berbuat baik. Dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan.
Perbuatan baik yang jasa pahalanya tak ada batas apa teman-teman? Berpikiran benar dan baik dalam menjalani hidup kita. Itu yang tak terbatas. Walaupun 1 triliun kita sumbang ke rumah ibadah, 1 triliun kita bantu sampai 1 triliun manusia, tapi pikiran kita tidak benar, tidak bersih dan benar, tidak baik, sama aja. Ibarat kita mengambil air dengan ember yang bocor, memang kecil tapi halus bunda, sampai rumah habis semua airnya. Harus berbuat baik. Kapan? Setiap jam. Dengan apa? Dengan seluruh hati dan pikiran kita. Mulai dari ujung kaki hingga ke ujung rambut kita bisa berbuat baik. Contohnya apa? Dengan ramah aja terhadap siapapun. Dengan mimik ramah kita. Memancarkan senyuman pada orang. Itu kebajikan yang tak terbatas. Bisa menyentuh alam, langit dan bumi. Dengan berpikiran baik. Jangan hanya mendoakan diri sendiri, keluarga sendiri. Kita berdoa untuk semua. Terutama orang yang kita benci. Kebajikannya tak terbatas. Tuhan tidak perlu kita puji. Tidak perlu kita muliakan oleh kita yang kotor ini. Hutang piutang kita harus kita bayar. Saat ditagih hutang, harus ikhlas membayarnya. Dan saat menagih hutang, saat menagih piutang, jangan beli berlebihan om. Nanti kita yang jadi berhutang. Saat orang baik pada kita, berarti dia hutang. Tapi jangan kita manfaatkan kebaikan orang. Nanti kita yang jadi berhutang. Saat suami istri kita baik kali mengalah sama kita, jangan keterusan minta dia mengalah. Nanti kita berhutang. Ketemu lagi. Dia nagih. Itu. Ketiga. Sang Buddha mengatakan apa? Hanya 3 Sang Buddha mengatakan semua kunci kebenaran yang dia utarakan itu. Bersihkan hati dan pikiran. Teman-teman mesti tahu loh. Berbuat baik aja kita bisa jatuh dalam kesesatan. Kenapa? Kalau kita terikat pada anatta dan anicca, kita mengingkari anatta dan anicca itu, kita merasa kita ini ada loh. Kita ini lebih dari orang. Saya udah berbuat baik, kenapa dia tidak baik pada saya? Saya udah berbuat baik, kenapa dia tidak ramah pada saya? Saya udah menyumbang banyak loh, kenapa tidak disebut di kata-kata sambutan itu ya? Kenapa saya tidak duduk di depannya? Nah, wah. Nah, itu. Sang Buddha sudah melihat karena dia punya kebajikan yang luhur. Dia bisa melihat. Maka harus bersihkan hati dan pikiran kita. Itulah kembali. Itulah kunci. Itulah portar kita untuk kembali kepada jati diri kita. Yang sebenarnya, teman-teman. Sulit. Tapi gampang. Di dunia ini yang paling sulit itu yang paling gampang. Kenapa? Karena paling gampang itu kita remehkan. Ya kan? Gitu loh. Kalau percaya. Karena semua kita tuh satu. Kita masih dalam siklus pertengahan ini. Satu, cuma kita disesatkan, dipisah-pisahin. Kebenaran A, kebenaran B, kebenaran C, kebenaran D. Saling di media umum, di medsos saling membela, mengungkapkan kebenaran dia. Tapi sewaktu disinggung dia marah. Dan berdebat dengan kebenaran dia. Tapi tidak melakukan seperti yang dia sebutkan. Jadi apa gunanya? Ya, kalau rajin membahagiakan diri sendiri tak peduli sesama gimana? Ya wes baples. Apa artinya? Ya kan?
Jadi memang itulah teman-temannya. Kita masih dalam proses hutang piutang, siklus hutang piutang karma, menagih dan membayar. Jadi kita tidak boleh merasa kita sudah berada di satu level tertentu, tidak. Kalau kita sudah masih merasa, maka akan datang bayangan kita sendiri yang membayangi kita, yang mengkerangkeng kita. Bukan si anu yang mengkerangkeng kita. Diri kita sendiri, hati dan pikiran kita sendiri yang mengkerangkeng kita. Matur nuwun ya teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Rudi. Dalam sekali. Ini Pak Kolong Cim, izin bertanya, kalau rajin berbuat baik kepada sesama sampai lupa membahagiakan diri sendiri bagaimana? Nah, kalau kita sudah rajin berbuat baik pada orang lain dan kita masih merasa tidak bahagia, berarti ada yang salah dengan diri kita. Gagal paham, wong masih hutang piutang. Nah, ini berarti kalau kita masih merasa kita tidak bahagia dengan menyadari membantu banyak orang, berarti masih dalam siklus pembayaran hutang piutang. Tapi kalau kita sudah membahagiakan pada orang lain, kita merasa bahagia. Padahal kita yang paling banyak keluar energi, pari dirugikan, pari digosip, pari fitnah, tapi kita masih bahagia. Berarti kita sudah mulai mendekati kesadaran yang sesungguhnya. Kita sudah mulai terlepas dari siklus hutang piutang ini. Mau tanya apa itu? Mumpung Pak Rudi yang dampingi beda dari yang kemarin. Yang sekarang yang atas. Pak Rudi, yang di planet itu apa toh? Starseed itu apa toh? Bener nggak sih aku bilang? Starseed itu ada dua, hitam dan putih. Yang putih itu abstain, keluar dari surga. Yang hitam itu yang asli memberontak. Betul itu Bun, tetapi dia portalnya, senternya itulah pergerakan hutang piutang karma kita juga Bun. Semuanya ada koneksi dengan siklus hutang piutang kita. Jadi kita harus kembali pada jati diri kita, yaitu apa? Jalan. Kita kan semua ajaran kebajikan agama kan menjanjikan, mempropagandakan yang namanya jalan keselamatan kan? Tapi banyak yang tidak tahu jalan keselamatan. Oh itu bentuknya gitu. Keselamatan itu gitu. Dilindungi Tuhan. Di banyak kodam ikuti dia. Padahal kodam itu hutang piutang karma kan. Leluhur yang menagih utang. Jalan keselamatan itu sebenarnya hati dan pikiran kita yang murni suci. Dan lepas dari keanataan dan keanicaan. Keselamatan itu apa? Hati yang pikiran yang betul-betul tersadarkan, tidak terseret pada anatta dan anicca. Itulah jalan keselamatan teman-teman. Mana masalah hati dan pikiran. Ubun Dangga izin tanya bagaimana atasi dengan anak yang memanfaatkan kebaikan orang tua. Kan dia jadi berbuat dosa. Nah, saat anak memanfaatkan kebaikan orang tua, tapi dia menyimpang, dan dia mungkin, misalnya dia minta uang jajan, orang tua kasih terus. Nah, orang tua itu, memang itu proses siklus hutang piutang itu, tetapi kita kan
dikasih sebuah kelebihan hati dan pikiran. Gunakan kesadaran kita, kesadaran jiwa. Dalam Buddhis Abhidhamma dikatakan manusia itu terbentuk dari nama dan rupa. Rupa itu fisik, ada panca indera, masih ada kesadaran panca inderanya. Rupa itu terdiri dari apa? Yang astral. Ada pikiran, ingatan, perasaan, dan kesadaran. Maka kesadaran itu harus dibangkitkan. Kita harus sadar, oh ya, saya kasih uang jajan dia minta terus. Kenapa saya kasih ya? Tapi anak si B kenapa? Asal dia meminta, tidak sering minta pun jarang saya kasih. Karena hutang piutang itu, tapi kita harus menyadarinya. Jalan keselamatan itu kan kita harus menyadarinya. Hati dan pikiran itu harus kita sadari. Harus kita kontrol. Kita harus lihat uang jajan ini dia belanjakan kemana. Bagaimana dia belanjakan. Dengan kesadaran seperti itu, dibarengi dengan suatu niat baik. Supaya anak ini bisa uang jajan itu dipergunakan dengan sebaiknya, tidak merugikan dia. Jangan dengan pikiran menghabiskan uang saya, tetapi tidak merugikan dia. Nah, itu akan membentuk satu kekuatan baru, suatu karma baru, suatu energi baru, bisa menetralkan hutang piutang ini. Kita membayar, menjadi lebih cepat kita membayar jeratan penagihan hutang ini kepada sang anak. Dan kita harus bersifat netral. Kita harus menyadari kenapa anak ini minta apa saja. Sering minta saya kasih. Tanpa saya tanya unek-uneknya. Kenapa anak si B jarang-jarang minta? Saya kayaknya enggaknya. Banyak kali alasan saya, terus saya tanya dia detail-detail. Nah, kita harus sadari. Jangan kita terus tagih berlebihan. Kenapa? Karena anak itu dia punya karma juga, kekuatan batinnya, kesadaran dia saat dia udah di batas kesadaran dia bisa tersesat, dia berkecil hati, kenapa saya didiskriminasi, lama-lama nanti masuk gejolak dalam pikirannya, oh berarti saya tidak diperlukan di keluarga ini, dia akan menjadi rusak, bukan anak yang kita sayang, kita manjakan berlebihan, jadi rusak juga. Akhirnya kita juga berhutang sama mereka semuanya. Sederhana kok kebenaran, semua ajaran agama memang gitu kok. Tidak berlebihan, tidak mengada-ngada, tidak aneh-aneh, tidak buat aneh-aneh. Yang buat aneh-aneh itu yang harus kita pertanyakan. Ya betul. Heal with time. Setiap kita tertarik, ya setiap kita melakukan sesuatu akan muncul satu entitas baru. Kita kan sama-sama sudah tahu dan kita juga memahami namanya karma itu. Karma itu kan ada waktu ya, dibagi menjadi waktu 3 yang lalu, sekarang yang akan datang. Jadi kalau kita ini sekarang ini kan merupakan proses pembentukan, kita membawa proses karma kita yang dulu, perbuatan kita. Karma itu bukan kutukan ya teman-teman. Hasil perbuatan kita. Hasil perbuatan kita ada, kalau dalam kategori sifat baik dan buruk itu dua-dua ada. Hasil perbuatan kita bawa sekarang ini. Kelahiran kita dulu, kalau kelahiran sekarang kita kaya, berarti dulu kita banyak menabung kebajikan. Maka kaya. Kalau sekarang kita pas-pasan, berarti dulu kita menabung kebajikan pun pas-pasan. Kalau berkekurangan, berarti dulu kita pelit kali tidak menabung kebajikan. Nah itu, dengan mengetahuinya, menyadari keadaan sekarang, kita tahu sebab dulunya, baru kita bisa perbaiki di kehidupan sekarang ini. Untuk kita bisa menetapkan masa depan kita. Masa depan kita nggak usah kita boro-boro mencari orang banyak gimana yang akan datang, yang terjadi. Capek banget lah. Karena masa depan itu ditentukan masa sekarang ini. Bukan yang akan datang-datang. Kita terus mengharapkan akan datangnya Satria Piningit. Satria Piningit itulah kesadaran hati dan pikiran kita ini. Satria Piningit itu bukan hanya satu sosok.
Tetapi kesadaran jiwa kita, semua manusia di dunia ini, itulah satria peninggi kalau kesadaran hati dan pikirannya sudah bangkit. Bukan hanya satu sosok, gak akan bisa. Semua nabi-nabi, dewa, Buddha yang turun, malaikat yang turun itu, mereka hanya membabarkan apa? Itu kesadaran. Tapi manusia tersesat. Mau gampang, mau praktis. Semuanya bergantung pada dia, pada Buddha, pada yang lain-lainnya, pada nabi-nabi yang lainnya. Bergantung semua sama dia. Sampai sekarang mereka udah usai pun misi mereka. Kita masih bergantung pada mereka dengan keegoan kita, keserakan kita, kemunafikan kita. Merasa akan selamat kalau hanya menyebut nama dia. Tetapi yang sebenarnya kita menyantolkan semua dosa karma kita pada dia. Dan kita memohon banyak pada dia. Salah satu contoh, kita banyak berdoa, meminta-minta kan. Apa itu sifat suatu kemuliaan dari Sang Pencipta alam semesta itu? Apa dia ada meminta? Dia memberi. Satu contoh apa? Matahari. Gak usah jauh teman-teman. Yang ada dalam diri kita nih. Jantung kita. Pernah dia gak menjerit? Sekarang misalnya umur saya 50 tahun. Udah 50 tahun dia kerja. Online. 5 tahun. Tak pernah kita dapat gaji 1 rupiah pun. Bahkan tak pernah kita pegang malamnya. Terima kasih jantung. Kamu sudah setia bekerja tanpa ngeluh apapun. Pernah. Gak pernah teman-teman. Hati, paru-paru, ginjal, lambung, usus, pernah kita berterima kasih. Gak pernah. Bahkan kita merusak dia dengan seragam memasukkan makanan apapun yang kita makan melalui mulut ini. Merusak semua organ tubuh kita. Jantung, paru-paru, ginjal semua kita rusakin. Pernah nggak paru-paru ini bilang, udah capek aku, 50 tahun bekerja Rudi, aku cutilah. Gak usah 12 hari teman-teman ya, cuti aja 1 menit. Begitu dia cuti, wassalam langsung Rudi Wu ini. Langsung dapat gelar, kan, ALM. Gak pernah. Nah itulah kemahaesaan, kemahakewelasian, kemurahan hati Sang Pencipta alam semesta itu. Di mana? Dalam hati kita. Bisa kita tandingi kemurahan hatian, ketekunan, kerajinan, kedisiplinan, keuletan jantung, organ dan tubuh kita. Bisa teman-teman. Gak bisa. Gak tertandingi. Nah, boro-boro. Jadi satria peninggi itu tak ada. Jangan terus kita bermimpi di siang bolong. Disesatkan kita oleh dosa karma kita sendiri yang membuat kita, menghalangi kita supaya tidak sadar. Buat apa belajar banyak kebajikan, ilmu-ilmu yang lainnya kalau tidak terjadinya sebuah kebangkitan spiritual, kebangkitan kesadaran. Makin kita merasa, makin sesat kita. Makin merasa. Gablier, bagaimana saya selalu dihantui rasa bersalah banyak dosa. Jangan dihantui, diterima. Karena itu hutang piutang kita. Diterima dengan sebuah kesadaran. Begitu Anda sadar itu banyak hutang dosa kita, maka pertama apa? Bertobat dengan berhenti berbuat kejahatan. Kalau kita merasa dihantui, berarti kita tidak bertobat. Kita tidak mengakui itu hutang karma kita. Jalani.
Kayak bunda ini, babak belur kehidupannya. Belum apa-apa pun kita. Dinikmati saja. Karena kalau kita lawan pun tak bisa kita hindar. Buat apa kita lawan? Buang-buang energi. Iya. Ya. Dan itu akan terlihat begitu kita mengalami kebangkitan spiritual, kita akan melihat semua perbuatan-perbuatan buruk kita. Dan kita memang sedikit awalnya merasa dihantui ya, ada ketakutan. Tapi jangan terlarut dalam ketakutan itu, langsung bangkitkan kesadaran, oh ini yang harus saya terima. Dengan cara hentikan dulu, jangan perbanyak lagi, jangan lanjut diputuskan. Bunda terus mengatakan putuskan rantai itu. Itu artinya apa? Putuskan rantai dosa karma kita. Dengan apa? Perdobatan. Hentikan berbuat kejahatan. Dan bayar. Tidak cukup dengan bertobat. Bayar. Kalau tidak kita bayar, rantainya datang lagi. Betul. Begitu kita mencoba memutuskan, berarti kita tidak mau bayar. Nanti hutang piutang itu datang semua, sekaligus datang. Pilot kita loh, teman-teman. Dipilotkan. Jadi Iya. bertobat itu bukan dengan cara menghindari. Bertobat itu bukan bermakna menghindari konsekuensi hutang karma kita. Orang yang bertobat, dia pasti dengan sebuah kesadaran, dia pasti berbuat sebaik-baiknya. Dengan apa? Menerima semua hujatan. Dia terima dengan bahagia. Digosip, difitnah, dia akan terima. Haman Satria Piningit apa sama dengan kedatangan Kristus yang kedua, artinya kebangkitan kesadaran diri. Yesus Kristus itu melambangkan apa? Ada dikatakan dalam kitab, jika Anda percaya kepada saya, keselamatan Anda, akan ada keselamatan pada diri kita. Pertanyaannya, Yesus Kristus itu melambangkan apa? Bukan sosoknya. Dia sudah cukup misinya dengan disalibkan. Emang Yesus Kristus waktu itu tidak bisa memusnahkan itu tentara Romawi. Kecil kali lah orang mati dia bisa dia hidupkan. Ratusan orang bisa dia kasih makan dengan roti yang beberapa biji tangan dia dan kasih minum anggur. Sebanyak apapun dikasih bisa. Kecil kali lah itu. Raja Iblis pun tak sanggup mengiming-iming dia. Kecil. Tetapi apa? Dia ingin menunjukkan kepada manusia itu supaya sadar. Saya yang mulia ini mau terhina. Mau kalian diapakan untuk membuat kesadaran diri kita. Dengan sebuah apa? Kekuatan apa yang ada dalam hati Yesus Kristus itu teman-teman? Kekuatan kasih yang tidak terbatas, kekuatan kasih yang maha. Maka dia dikatakan dia anak Tuhan. Bahkan dia disamakan dengan Tuhan karena dia maha. Bayangkan teman-teman, kita sedikit aja kenal pandam aja atau kenal beberapa kenal aja beberapa orang yang punya jabatan. Kita udah anggar. Tidak bisa dijuling sedikit pun nggak bisa lagi. Begitu dijuling kita tanya, apa matamu juling-juling? Nah, bagaimana pula dengan dia yang punya kuasa yang tiada terbatas, mau kita ludahi, kita salibkan? Bayangkanlah teman-teman. Yesus Kristus itu lambang maha kasih yang tiada batas teman-teman. Baru dia punya kekuatan seperti itu yang tak terbatas. Jantung ini kalau tidak maha kasih teman-teman, udah ngambek dia. Kita sudah mungkin 1 menit lagi udah dapat titel ALN dan ALMNH.
Wassalam kita udah semua. Cuma kan dibelokkan semua. Jualan-jualan kebenaran, jualan-jualan kasih. Tapi untuk kasih siapa ya? Itu. Jadi menurut Rudi, Yesus itu siapakah? Dialah Sang Maha Kasih yang tiada terbatas. Ya seperti jantung kita. Yang Maha Kasih yang tiada terbatas. Tidak pernah mengeluh. Pernah kita kasih gaji pada jantung kita ini? Jangan kasih gaji. Berterima kasih kita sentuh dada kita, berterima kasih jantung pun nggak pernah. Kebangkitan itu diri kita. Semua kebenaran, semua Buddha, semua nabi, semua malaikat datang ke sini mengharapkan, dia ingin membangkitkan, membuka kunci kebangkitan kesadaran jiwa dan pikiran kita. Emang kita bisa jamin kedatangan kedua kali kita udah benar-benar terbangkitkan kesadaran kita. Kita tidak lagi jatuh dan kita hati dan pikiran kita tidak dipenuhi dengan kemunafikan, dengan keserakahan. Bisa jamin? Coba ayo, siapa bisa jamin? Konsepnya Federico Kurniawan, bukan manusianya tapi konsepnya. Kalau mau tanya soal Muhammad boleh kok. Kalau mau tanya soal Nabi Muhammad boleh kok. Bang Pak Rudi ini bukan Kristen, dia abstain, dia netral. Ya. Kita tidak berbicara agama di sini. Kita berbicara tentang hati kesadaran. Hati. Kalau di Muslim kan juga ada Nabi Isa. Pelajarin dah. Jangan cuma Nabi Muhammad aja. Nabi Isa juga naikkan. Pelajari itu. Konsepnya di sini konsepnya. Cinta kasihnya itu loh. Ya. Seperti dalam Buddhis. Banyak itu kan Buddhis memuja Buddha tertentu, Bodhisattva tertentu. Contohlah Kuan Kong. Dia memuja Kuan Kong taruh di rumahnya. Apakah didasari dengan sebuah kesadaran? Tidak. Dengan keegoan, keserakahan. Supaya Kuan Kong, Dewa Kuan Kong itu melindungi usaha dia, kesehatan dia, keluarga dia, perusahaan dia. Jadi Loh, Mas Babel, di kitab Nabi Isa emangnya nggak ada yang dilakukan Yesus itu diajarkan, Mas Babel? Itu Bun, kalau di Islam sendiri lebih banyak yang ditutupi untuk kondisi akhir zaman ini tentang Nabi Isa, makanya itu saya sangat sayangkan. Kronologis aslinya itu sudah dihilangkan dan disembunyikan Bun, kebenarannya. Federico, saya Yesus itu manusia, bisakah dia melakukan? Gak usah contoh-contoh jauh-jauh, kita nggak bahas agama. Kita pikir aja jantung kita ini. Dia maha kasih nggak? Kasihnya terbatas nggak teman-teman? Jantung kita ini, paru-paru kita, usus kita, ginjal kita. Itu melambangkan apa? Kenapa dia bisa bekerja tanpa batas, tanpa mengeluh, tanpa cuti, tanpa digaji, tanpa rasa ucapan terima kasih? Kita pun tidak merasa. Jantung ini nih, kalau umur kita 50 tahun, sudah 50 tahun bekerja untuk kita. Tidak merasa kita. Dan dia tuh tidak ada sakit hati, kecil hati. Seperti kita ini. Disinggung sedikit kecil hati, sakit hati, dendam. Timbul niat membunuh, merusak. Hah? Itu apa itu? Kalau bukan dari itu sifat dari Sang Maha Pencipta itu. Kenapa jantung bisa seperti itu? Manusia bisa buat enggak? Sekarang kan tuh udah ada AI teknologi. Bisa enggak bekerja seperti itu? Kagak bisa. Dia juga bisa remote. Harus dicas baterai. Dan dia tidak akan bisa bergerak kalau kita tidak hidupkan.
Dia juga hidup dari apa? Listrik, dari zaman, dari alam, dari zaman alam ini. Dari Sang Maha itu, teman-teman. Gak usah jauh-jauh kita. Buddha itu mana? Ini jantung ini, Buddha ini jantung, hati, paru-paru, ginjal, otak, pembuluh darah. Inilah kaki ini menopang berat badan kita jalan kemana-mana. Pernah kita terima kasih pada kaki ini? Pernah, teman-teman. Hah? Pernah mata ini kita terima kasih? Pernah. Ada mata ini minta bayarlah woi loyalty. Enak kali kau rudiwu. Pernah. Pernah mata ini dengan jantung saling ribut. Jantung, kau jangan enak kali. Kau pikir kau yang paling penentu hidup ini. Aku yang menuntun jalan ini, melihat kemana-mana. Pernah? Kagak pernah. Kaki ini pernah ribut pada jantung, pada otak ini. Ke otak. Kau enak kali paling tinggi ya di atas. Aku terus mijak-mijak yang kotor-kotor, yang sakit-sakit. Pernah kaki ini ribut? Kagak pernah. Bayangkan teman-teman kalau organ tubuh kita ini saling ribut, berantem. Macam mana kita? Iya. Pernah teman-teman. Gak usah kita bahas yang terlalu jauh, yang di atas langit. Dalam diri kita ini, kita contoh belajar dari mereka dulu ini. Itu aja. Kita terlalu kotor, basi jauh lah teman-teman untuk berbicara tentang yang suci itu. Jauh kali. Bukan kali lagi, jauh laut. Kali masih kecil. Ya kan? Jadi maka saya udah lama nyimak apa Bunda ini. Tengok ini lain ini. Kalau yang lainnya terus berdebat tentang kebenaran mereka. Sampai deh. Iya, di sini netral agamanya. Semua dibahas semua, tapi balik ke diri sendiri. Tidak dengan maksud menjatuhkan yang lain. Rafael, mohon maaf, jangan terlalu kenceng ngegebuk dadanya Pak Rudi, kasihan juga. Sakit. Kita gak ada bahas agama ya, karena masih jauh. Agama itu udah apa ya? Intinya udah, kalau kita melihat dasarnya tidak ada lagi. Makin kita beragama, makin mengkotak-kotakkan kita. Makin kita meletakkan diri kita di atas yang lainnya. Padahal tahu nggak teman-teman? Kalau gak ada orang jelek, gak ada orang cantik, gak ada orang ada tampan loh. Gak ada orang miskin, gak ada orang kaya teman-teman. Gak ada orang hina, gak ada orang yang mulia loh teman-teman. Iya, betul. Gak ada kejahatan, kita gak tahu apa kebaikan itu loh teman-teman. Berarti apa teman-teman? Yang lebih berharga itu orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang miskin, orang yang bodoh loh teman-teman. Baru mereka bisa buat kita kaya, pintar, cantik, rupawan, baik, mulia loh. Sabarlah Federico, orang dia lagi ngomong kok. Kenapa dari tadi Yesus terus? Ini agamanya apa Federico? Udah dibilang dari tadi ini nggak bahas agama. Ini ditanyain, mungkin manusia bisa melakukan. Ya kan Yesus kan bagaimana? Dari tadi Yesus terus. Pak Rudi, kita waktu itu pernah melakukan, ya kan baru jubile itu kan? Iya. Jubile itu ada 5 portal, dan dari situ aku baru tahu bahwa semua agama itu sumber kehancurannya tuh awalnya tuh dari situ, semua agama. Iya.
Terus itu kemarin kan anak-anak para pelaku cahaya melakukan sesuatu di sana. Iya. Endingnya gimana tuh? Ya pasti akan membuahkan suatu karma yang baru. Karena kita melakukan dengan sebuah kesadaran. Tapi kesadaran itu harus lebih dimurnikan. Bukan dengan suatu kita membenci yang jahat itu, bukan. Kita mencegah supaya tidak datangnya kehancuran, bukan. Kita untuk menghadapi kehancuran itu dengan menjalani bersatu dengan kehancuran itu. Berkaitan dengan Vatikan. Mungkin teman-teman yang udah ketemu kembaran jiwanya silahkan diteropong itu semua awal kesesatan agama itu berawal semua. Saya maksud semua. Itu dari 5 portal di Vatikan. Silahkan diterawang itu. Kita di sini kan bersatu untuk menegakkan kebenaran, ibarat kata gitu. Yang bohong harus diungkapkan supaya kita tidak terjebak di dalam ibarat kata kita sudah merasa ini benar tapi ternyata lo kok tersesat gitu kan. Itu silahkan dikupas secara gaib kalian dan dipahami itu di situ. Bang Suma dapat lagi 1 mualaf. Orang kalau masuk pintu kematian nggak ada yang nanya agama kok. Jadi nggak penting agamamu apa, yang dihitung kebajikannya. Kan saya sudah melalui itu, balik lagi. Jadi saya bisa ngomong. Di Indonesia kita merdeka udah 73 tahun ya Bun. 70 kemarin terakhir 78 ya Bun ya. Wah, Di KTP kita diharuskan semua beragama loh. Jadi iya. apa kita lebih makmur dari bangsa lain, dari negara komunis? Malah semakin Apa bodoh. lebih jujur kita? Apa lebih toleransi kita? Ini si Mas Ben, saya capek Bun tersesat tembok Cina. Dia masih mau buka tembok Cina itu ada Yajuk Majuk. Itu si Ben. Naik Ben. Ya Allah, Mas Ben kesian diubeng-ubengin sama roh penasaran itu. Orang diikuti terus. Naik aja, ngomong sebentar. Gak usah pakai cam, sambil makan gak apa-apa. Begitu tahu dia meninggalnya di Candi Dasa, kabur langsung. Tuh, harus ada kendali diri. Iya. Harus ada kendali diri. Jadi nggak diubeng-ubengin sama roh-roh nggak karu-karuan gitu, Mas Ben. Allahnya Kan dipegang. asal mulanya aku minta jelasin sejarahnya. Dia malah ngubek-ngubek kemana-mana. Lah itu yang mau Mas Ben buka itu Yajuk Majuk loh, hati-hati loh. Ayo. Kan cuman mau minta sejarah, nggak ngubek, Kan tadi nggak nyari buka. apa? Stempel. Stempel itu kan Iya. kunci apa? Kunci Yajuk Majuk toh. Ayo, jangan disesatkan, jangan ngikutin. Kalau nggak pegangan Allah ya gitu itu. Nah, capek sendiri. Udah kita tadi keliling Nusantara cari stempel. Ah, Apalah arti sebuah stempel? iya, itu buka gerbang kesusahan sendiri itu. Akhirnya ntar sama entitas Muslim gue digebukin
pembuka Ya'juj Ma'juj. Orang capek-capek nutup, dia buka. Habis ke Cina lapar. Dia Udah banyak itu. lihat- di Cina Itu dia banyak lihat capcay bun, makin lapar dia. makan Fuyong Hai. Oh. Ya, lapar lah, capcay, puyong hai, mie tiao. Aduh. Ada yang mau tanya nggak tuh, Mas Bubble? Udah pada Mas kabur, Ben mau nanya apa? nggak bisa Apa? ditanyain. Aku ndak Bun, cukup dampingin aja, nyimak Oh. aja. Oh, hormatin. Mas Ben yang ngikutin siapa itu? Dikeluarin sudah, disempurnakan kabur. kematiannya. Kabur karena Mas Ben aku tarik ke sini terus. Nanti begitu Mas Ben hilang dari live, itu pergi lagi datang lagi dia. Mau ngapain? Lah, Nggak ada apa-apa ya di sini. dari tadi. Lah, itu orang ngikutin piye. Ngikutin kok orang gembel. Lah, si gembelnya mau. Gembelnya mau ngikutin dia. Ayo, yang gembel siapa? Jangan inilah, jangan merendahkan diri sendiri, kasihan. Maksudnya Kita nggak bisa ngasih makan dia. eh, Tempat banyak lain kan ngikutin makanannya kamu. enak-enak. Kan dia cari orang yang bisa dia suruh-suruh, dia perbudak. Ayo, jangan mau. Tinggikan imanmu, pegang Gusti Allahmu. Iya. Ini kena siapa? Coba Mas Ben lihat Pak Rudi, lihat siapa? Berjenggot ya. Iya, siapa? Ininya alis matanya tebel. Hmm. Pakai sangkur dia di dua kepalanya. Sangkur apa? Topi kerajaan. Oh, topi kerajaan. Kaisar Langit. Nah, bawa pedang. Ya ditanya salam. Siapa Anda? Ditanyain. Kan tadi sebenarnya Pak Rudi naik mau nolongin Mas Ben, malah Mas Ben kabur. Iya, 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 iya. Nah itu dihadapi dulu, diserahkan itu. Diserahkan leluhur-leluhurmu yang ngikut-ngikutin tadi biar bersih, mumpung dibantu sama Pak Rudi. Itu kan penuntasannya dengan beliau. Udah, aku serahin. Ya bilang minta maaf, udah bikin pusing semua orang. Hanya lapar sendiri. Dia capcay gitu. Di Google ada Federico. Udah nggak ada kan? Apanya? Mereka udah pergi semua. Mas Ben itu kenapa kopong? Coba tanyakan Kaisar Langit. Kenapa kopong? Kenapa gampang kehasut bisikan-bisikan kayak gini?
Udah gitu begonya kita berapa jam ngikut aja Mas. Ini kan alurnya tadi kan cari sejarah. Bukan nggak berani jawab, Federico, nggak penting. Konsepnya itu Cari Anda nggak paham. cari sejarahnya. Pahami dulu jantung, paru-paru, Federico, sebelum Anda berbicara tentang yang mulia itu. Bagaimana jantung, hati, usus, ginjal kita, kaki kita, mata kita, telinga kita. Jangan boro-boro dan merasa memahami. Kasian deh. Dari tadi gua udah capek, bibir udah jeber, ngomong panjang lebar. Masih nanya-nanya pertanyaan PK nol. Boro. Aduh, kasihan deh. Udah jelas Mas Ben. Udah. Apa si Kaisar Langit bilang apa? Suruh kembalikan mereka semua. Suruh kembalikan mereka semua. Udah kembaliin sekarang, mumpung dikawal. Dikawal Mas Babel, Mas Rudi, Mang Win, Mbak Yuni, semua ini ngawal. Ayo, balikin. Kok enggak nanti jadi capcay loh. Karena banyak yang lapar ini sekarang. Sudah Gara-gara balik. udah balik. Balik kasih cahaya. Kasih kirim apa doa Al-Fatihah. Betul daripada kejungkel. Raga Udah. tembok Cina jadi pada lapar. Ya wes, awe pamit yo, sedulur semua ya. Makasih banyak Pak Rudi. Salam sukses, salam sadar yo. Salam sadar. Jangan kegedut ke tembok Cina lagi yo mas. Nanti benjol lo kepala. Yes, Ya udah saya juga akhiri sampai jam 2 hari ini. Hari apa? Sabtu ya? Sabtu, Bun. Oh, hari Sabtu tanggal 1. Selamat hari Valentine loh. Selamat hari Valentine. Masuk bulan Februari. Dua itu penyesuaian ya, 2 penyesuaian. Udah kita sesuaikan segala sesuatu yang Januari menuju bulan 2 itu disesuaikan semua, siklusnya diselesaikan, siklusnya diputus, karmanya diselesaikan, jangan ngulang-ngulang siklus, pegang Tuhanmu sendiri, nggak usah nanya Tuhan itu siapa, yang tahu Tuhanmu adalah Tuhan engkau dirimu sendiri, itu bergaul dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, kayak gitu aja dah intinya. Terus pada saat ini masih awal Maret ya, pertengahan ya, sekitar 10-11 lah, 41 malam dari tanggal 27. Itu semuanya sujud aja udah, nggak usah tolah-toleh kanan kiri, nggak usah terpancing, nggak usah masuk dalam perseteruan ibarat kata gitu. Kalau mau ngomong, usahakan ngomong-ngomong yang netral supaya tidak menyinggung, karena ini masa sweeping gitu ya. Jadi saya pingin semua
yang ngikutin bengkel, namanya bengkel kan gitu loh, supaya fix semua hati kalian, sanggup menghadapi badai hidup sekeras apapun, kita tetap tegar dan teguh kepada Gusti Allah masing-masing. Di sini nggak ada agama. Tadi kebetulan saja Pak Rudi masuk karena Pak Rudi ada didampingi Gabriel menurut Bubble of Life. Terus menurut siapa tadi? Menurut Maaf Bun, siapa? Rafael Bun, Rafael. Oh, Rafael ya, iya. Menurut Mas Babel itu Rafael, menurut ini ada Kaisar Langit. Itu berkaitan juga dengan topik yang saya angkat hari ini. Kemarin malam itu kita menyelamatkan Ibu Pertiwi yang ternyata ditelan oleh Mother Gaya. Jadi kita mau ikut mana? Ajaran luar atau ajaran dalam Nusantara sendiri? Ternyata Mother Gaya itu ibu buminya yang orang Eropa punya. Mother Gaya itu adalah tukang selingkuh, punya puluhan laki, punya ratusan anak yang tidak dijaga, sehingga menjadi energi negatif yang kita sebut anak dajjal. Nah, kayak gitu. Jadi apakah kita mau ikut barat atau Nusantara? Balik Nusantara aja lah, balik ke sejatinya diri sendiri. Gitu. Karena ajaran-ajaran Nusantara itu banyak yang dibawa keluar, dibredel kanan kiri, nggak ngerti akarnya, kemudian tersesat oleh ajaran yang kemudian dibawa pulang ke Nusantara, dipelajari dan ternyata tersesat. Bikin sekte-sekte baru dari ajaran-ajaran leluhur yang nggak karu-karuan, sudah compang-camping dibawa pulang, dipakai, dibuat sekte, disesatkan, kan gitu jadinya. Nah, ini sweeping ya, ini sweeping. Sekali lagi saya sebutkan, ini sweeping. Sweeping itu apa? Sapu ranjau, sapu bersih. Kita yang tahu, ya kita yang paham, ya bantu doa. Masih akan ada banyak kebakaran. Kenapa? Karena banyak tumbal kosong, banyak sekali kuasa kegelapan yang kemudian menarik kembali, seperti Amerika itu menarik kembali semua kekuatannya. Artinya kamu saya kasih kaya, ya kamu saya kasih miskin gitu loh. Saya tarik kembali, kamu jadi miskin lagi gitu. Nah, itu yang terjadi di Amerika dan Blok dan Mangga 2. Intinya yang main-main tumbal, serahkan mumpung belum. Serahkan dirimu kepada Tuhan, bertobat, selalu ada pintu tobat terbuka 24 jam. Sujud aja kita yang tahu yang tidak ada urusan dengan gini gitu, ya kita sujud aja diem, nggak usah nengok kanan kiri, nggak usah lihat hambatan, fokus aja ke Tuhan, fokus ke pencapaianmu dengan Gusti Allah, marem di dalam situ aja. Itu mengakhiri kedatangan si Kaisar Langit atau Malaikat Rafael. Semoga hari ini menjadi berkah. Tanggal 1 bulan 2 semua energi kebangkrutan kita kena tabok masalah, yang luka hati semua disembuhkan di bulan 2 ini. Energi keberkahan kita dikembalikan, hutang-hutang kita dapat pelunasan, ya toh, oleh karena kemurahan Gusti Allah yang melihat hati kita yang terus menyembah, minta ampun kepada Gusti Allah. Itu pelajaran dari bengkel hati. Semua kembali ke hatimu, kepada Tuhan, bukan ke kanan kiri, ke Tuhan. Dipahami ya. Semoga semuanya saudaraku di sini sehat, selamat, semangat, bahagia dan beruntung selalu. Terima kasih, selamat tidur semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih semua. Semua. Makasih Mas Babel, Mbak Yuni, Mang Win, Mas Ben, Oki Coki, Mas Wino, semua. Ya, selamat istirahat semuanya. Ya, malam semua.